وقل رب زدني علما. Termasuk sikap tawadhu yang diajarkan oleh Rasulullah atau dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebiasaan beliau. Nah, berkali-kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik kendaraan. Apa kendaraannya itu? Onta. Nah, gimana? Pemimpin paling besar dalam sejarah manusia. Beliau naik kendaraan, memboncengkan sahabatnya. Satu onta beliau naiki dengan sahabatnya. Beberapa sahabat Nabi diceritakan pernah berboncengan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Fadl bin Abbas, pernah dibonceng oleh Rasulullah. Mu'ad pernah dibonceng oleh Rasulullah. Banyak sahabat-sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau adalah Rasulullah, Nabi paling besar, Nabi paling mulia. Enggak gengsi beliau membonceng sahabatnya. Enggak gengsi. Bahkan kendaraan yang beliau miliki atau yang pernah beliau tunggangi, enggak selalu kuda yang paling bagus, onta yang paling bagus, enggak. Kadang-kadang Rasulullah naik himar. Kadang-kadang Rasulullah naik apa? Naik himar. Kadang-kadang Rasulullah naik bigal. Ngerti himar tak? Keledai ya, kecil itu. Ngerti bigal? Kuda poni yang kecil itu. Kadang-kadang Rasulullah naik itu. Ini adalah contoh ketawadhuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal apa? Berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sangat tawadhu. Misalnya, beliau mengatakan, "Lau du'itu ila qura'in la ajabtu." Seandainya aku diundang untuk makan qura'. Tahu qura'? Qura' itu kakinya kambing. Kaki kambing, apa namanya? Kikilnya. Kalau dalam budaya orang Arab, ya, itu makanan yang sudah apa? Sudah sisanya, gitu ya. Banyak nggak dimakan itu, banyak nggak dimakan. Kalau sekarang mungkin banyak orang justru apa? Menjadikan kikil sebagai makanan favoritnya. Rasulullah SAW mengatakan, seandainya ada yang ngundang saya hanya untuk makan apa? Kaki kambing, akan saya datangi undangannya. Mengundang Rasulullah tidak harus menyediakan makanan paling enak, enggak. Mengundang Rasulullah tidak harus menyediakan makanan yang istimewa baru Rasulullah datang, enggak. Rasulullah mengatakan, seandainya yang ngundang saya itu hanya menyediakan makanan apa? Qura', kaki kambing, saya akan datangi undangannya. Walau uhdiyat ilayya qura' laqabiltu. Seandainya ada yang memberi hadiah saya apa? Qura'. Apa qura'? Kaki kambing, tak terima. Rasulullah enggak akan meremehkan, menolak hadiah karena apa? Hadiahnya murahan, hadiahnya enggak berharga. Enggak. Walaupun hadiahnya itu sepele, Rasulullah akan terima. Rasulullah akan hargai. Ini contoh-contoh sifat tawadhu yang diajarkan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seperti tadi, yang dikatakan tawadhu itu adalah apa? Nah, yang dikatakan tawadhu adalah ridhal insan bimanzilatin duna ma yastahiquhu. Seseorang ridho, nerima, gak masalah dengan kedudukan yang lebih rendah daripada yang berhak dia dapatkan. Nah, walaupun dia pejabat tinggi, gak harus di mana-mana dihormati. Ya, walaupun dia pejabat tinggi, nggak harus kendaraannya yang paling mewah, nggak. Ya, walaupun dia presiden nggak apa-apalah, naik kendaraan biasa misalnya. Nggak harus saya presiden kok kendaraannya harus yang paling bagus, yang paling mahal, nggak. Walaupun dia pejabat tinggi, ya nggak apa-apa kalau misalnya dia harus waktu kunjungan kerja misalnya dia harus tinggal atau nginap di tempat yang sederhana, nggak harus di hotel yang mewah, nggak apa-apa. Itu namanya apa? Itu namanya tawadhu. Itu namanya tawadhu. Walaupun saya ini orang kaya, di mana-mana dihormati, suatu saat misalnya saya harus menjadi pelayan, harus melayani tamu, harus melayani teman, harus melayani tetangga, tidak masalah. Walaupun saya ini bos di perusahaan saya, nggak apa-apa. Sesekali saya bercengkrama dengan karyawan saya, duduk bareng, makan bareng, main misalnya olahraga bareng, nggak masalah seperti itu. Itu namanya apa? Itu namanya tawadhu. Jadi namanya tawadhu itu orang yang punya kelebihan, tapi dia tidak merasa harus diistimewakan karena apa? Karena kelebihannya. Nah, makanya seperti tadi dikatakan oleh Hasan al-Basri gimana? Tawadhu itu apabila engkau keluar dari rumah, setiap ketemu orang Islam, kamu berpikir, orang ini punya kelebihan lebih daripada saya. Begitu. Nah, ketemu orang tua, ini lebih baik dari saya. Nah, ibadahnya lebih baik, lebih banyak daripada saya. Ketemu yang lebih muda, ini lebih baik daripada saya. Dosanya lebih sedikit dari saya. Nah, ketemu anak kecil, juga begitu, dia tawadhu. Dengan orang tua, dia tawadhu. Dengan siapapun dia tawadhu. Itu namanya tawadhu.